Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dalam Petamburan Bible Study. Hari ini pertemuan kita yang ketujuh dan kita akan membahas mengenai satu tema tentang halal dan non-halal apakah masih berlaku. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, agar kami boleh semakin mengenal Engkau melalui PBS ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh mengerti materi pada hari ini sehingga kehidupan kami sebagai orang Kristen boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa dan kami boleh memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Kami berdoa biarlah tema yang akan kami pelajari hari ini itu boleh kami pahami, kami boleh mengerti dan kami boleh tahu bahwa kasih Allah begitu besar bagi kami dan juga setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Allah. Ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita udah ketahui bahwa kita akan membahas mengenai halal dan non-halal, apakah masih berlaku. Kita akan mulai dengan pendahuluan sebagai berikut. Kita telah belajar minggu lalu ternyata bahwa Perjanjian Lama atau PL yang merupakan bagian dari Alkitab kita, itu ternyata masih berlaku bagi kita orang Kristen atau umat Perjanjian Baru. Itu berarti bahwa sedikit banyak Perjanjian Lama masih punya peranan bagi kehidupan orang Kristen atau masih relevan dengan kehidupan kita orang Kristen. Sementara itu, orang Yahudi tetap menggunakan Perjanjian Lama karena Perjanjian Lama yang kita miliki memang merupakan kitab suci Ibrani atau kitab suci orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu sendiri adalah satu akronim dari Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Torah atau hukum, Nevi'im adalah kitab para nabi dan Ketuvim tulisan-tulisan umum. Pada saat ini kita akan membahas salah satu tema yang diatur di dalam Taurat, yaitu hukum tentang makanan atau kasrut. Kasrut memberikan satu aturan bahwa seorang Yahudi haruslah mengonsumsi makanan yang kosher atau halal. Karena Taurat yang diberikan Allah kepada Musa bersifat mutlak, abadi, tetap, dan universal, maka hukum tentang makanan pun bersifat demikian bagi semua orang Yahudi, dimanapun dan kapanpun. Artinya hingga hari ini orang Yahudi, meskipun mereka tinggal di luar tanah Israel, mereka harus memelihara hukum kasrut ini, atau mereka harus memakan makanan yang sifatnya kosher atau halal. Dan hal ini termasuk juga bagi Yesus dan para muridnya karena mereka adalah orang Yahudi. Pada akhirnya, pihak yang berhak untuk menentukan makanan kosher atau tidak adalah para rabi agama Yahudi. Hukum tentang makanan yang halal dan haram mengatur beberapa hal yang akan kita pelajari sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang jenis makanan. Taurat mengatur bahwa jenis makanan yang dapat dimakan adalah beberapa bagian berikut ini. Yang pertama, buah-buahan dan sayur-mayur. Sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu berarti bahwa setiap buah-buahan dan sayur-mayur itu dapat dimakan tanpa satu pantangan tertentu oleh orang Yahudi. Yang kedua adalah binatang berkaki 4, yang berkuku belah dan yang memamah biak. Sebagaimana tertulis di dalam Ulangan 14 ayat 6. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2 dan yang memamah biak, di antara binatang-binatang berkaki 4 itu boleh kamu makan. Artinya setiap binatang yang dia herbivora, dia berkaki 4, dia berkuku belah, dan yang memamah biak itu boleh dimakan oleh orang Yahudi. Yang ketiga, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Imamat 11 ayat 9 berbunyi demikian, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Karena itu sifatnya pantang bagi orang Yahudi untuk memakan udang atau kepiting. Karena sekalipun kedua jenis binatang ini tinggal di air, mereka hidup di air,
tetapi keduanya tidak bersisik dan tidak bersirip. Dan itu berarti adalah makanan yang haram bagi orang Yahudi. Yang keempat adalah daging yang tidak ada lagi darahnya. Kejadian 9 ayat 4 tertulis demikian, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Itu berarti bahwa darah itu sendiri dilarang di dalam Taurat, sebagaimana tertulis di dalam Ulangan 12 ayat 23, tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Karena itu kita tahu kemudian mengapa orang Yahudi hingga hari ini menolak segala jenis makanan yang mengandung darah dan darah itu sendiri. Tentang kasrut secara khusus dan Torah secara umum, Bapak Ibu, dalam pengembangan penulisannya itu sangat dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di dunia timur dekat kuno. Kenapa demikian? Karena Taurat atau Torah atau 5 kitab pertama di dalam Alkitab kita, yaitu Kejadian sampai Ulangan, itu ditulis pada era pemerintahan Raja Yosia. Itu sekitar tahun 600 sebelum Masehi, dan artinya pada saat itu kebudayaan timur dekat kuno mempengaruhi penulisan Torah pada saat itu. Sehingga kita tahu bahwa banyak aturan di dalamnya yang sangat berdekatan atau bahkan berlawanan dengan kebudayaan yang ada di dunia timur dekat kuno. Misalnya, sebagian binatang yang dinyatakan haram di Israel ternyata dianggap kudus bagi dewa-dewi bangsa-bangsa di Kanaan. Hewan-hewan itu sering dikorbankan bagi dewa-dewi bangsa-bangsa itu, dan dagingnya dimakan untuk tujuan tertentu, entah itu untuk ketahanan tubuh mereka, entah itu untuk memperoleh kemakmuran, atau bahkan tujuan-tujuan yang lebih bersifat mistis ataupun okultis. Nah, itu hal yang pertama yang diatur di dalam kasrut atau hukum tentang makanan. Yang kedua adalah tentang penyiapan makanan. Kasrut mengatur tentang bagaimana dan di mana binatang boleh disembelih sebagai bahan pangan, sebagaimana tertulis di dalam Ulangan 12 ayat 21. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Ritual penyembelihan binatang orang Yahudi disebut dengan shechita. Shechita ini adalah satu ritual dengan metode penyembelihan berupa potongan yang cepat dan dalam tanpa menimbulkan satu pengulangan. Artinya tidak boleh satu binatang itu dipotong atau disayat secara berulang pada saat yang bersamaan. Karena itu shechita hanya boleh dilakukan oleh juru potong yang disebut dengan shoket. Shoket bukanlah sekadar tukang daging. Dia haruslah seorang yang saleh, terdidik dengan baik dalam hukum agama Yahudi, dan terlatih dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kasrut. Dalam komunitas yang lebih kecil, rabi dan shoket seringkali adalah orang yang sama. Shechita adalah metode yang dipercaya baik oleh orang Yahudi maupun berlaku universal bahkan hingga saat ini, tidak menimbulkan rasa sakit dan menyebabkan hilangnya kesadaran pada binatang hanya dalam waktu singkat hingga binatang tersebut mati. Dan secara luas diakui sebagai metode yang paling manusiawi untuk menyembelih binatang. Jadi artinya binatang tidak boleh dipotong seperti orang yang menggergaji kayu. Metode ini memastikan darah binatang dapat terkuras dengan cepat dan meminimalisir tercampurnya darah ke dalam daging binatang. Binatang yang telah disembelih masih harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dagingnya dapat diolah dan disajikan. Bagian binatang yang harus diperiksa adalah paru-paru dari binatang itu. Apakah paru-parunya masih menahan udara atau tidak? Paru-paru dari binatang yang masih menahan udara menunjukkan bahwa binatang tersebut masih kosher atau boleh dimakan. Kemudian dalam 2 hingga 3 hari, daging yang telah dipotong itu, yang telah disembelih itu, dia masih harus direndam dan diasinkan agar daging tetap lembab namun tidak segera membusuk. Kesalahan dalam proses penyiapan makanan dapat menyebabkan makanan menjadi tidak lagi kosher dan orang yang memakannya menjadi najis.
Itu hal yang kedua yang diatur, yaitu bagaimana menyembelih binatang yang diperuntukkan untuk makanan orang-orang Israel atau Yahudi. Aturan yang ketiga adalah tentang pengolahan dan penyajian makanan. Salah satu langkah dalam menyajikan makanan atau memasak makanan yang kosher adalah dengan tidak mencampurkannya dengan susu. Artinya daging yang telah dipotong-potong, makanan yang telah siap untuk dimasak, tidak dapat dimasak bersamaan dengan susu. Atau tidak dapat dicampur dengan susu. Sebagaimana tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 19, janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Pada saat ini ada begitu banyak aturan tambahan dalam menyajikan makanan orang Yahudi agar tetap kosher dengan berbagai macam motif dan latar belakang yang berkembang secara demikian. Pemisahan ini akhirnya bukan lagi soal tidak boleh menggabungkan daging dan susu pada saat memasak, tetapi juga pemisahan peralatan yang digunakan kemudian. Misalnya alat-alat masak, alat-alat makan, alat yang digunakan bahkan untuk membersihkan pun harus dibedakan. Jadi orang Yahudi tidak diperbolehkan menggunakan periuk yang sama atau alas yang sama untuk memasak daging dan susu. Mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan tempat yang sama untuk daging dan susu secara bergantian. Artinya apabila satu hari seorang menggunakan alas makan untuk menaruh daging, pada hari berikutnya dia tidak boleh menggunakannya untuk meletakkan susu atau menyimpan susu. Sehingga semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk keduanya harus benar-benar dibedakan. Itu aturan yang ketiga Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya apa yang dimakan, bagaimana menyembelih atau menyajikan dari hewan menjadi daging yang siap diolah, tapi juga bagaimana memasaknya. Juga diatur di dalam kasrut atau aturan tentang makan di bangsa Yahudi. Bahkan yang keempat adalah aturan tentang cara makan itu sendiri pun diatur di dalam kasrut. Berkenaan dengan larangan mencampurkan daging dengan susu, maka kebanyakan orang Yahudi tidak mengkonsumsi daging dan susu pada saat yang bersamaan. Jadi apabila ada orang Yahudi yang tinggal di satu negara dan dia makan di satu restoran siap saji, ia tidak dapat memakan hamburger dengan milkshake pada saat yang bersamaan. Karena itu orang Yahudi akan mengkonsumsi makanan yang netral seperti roti setelah dia memakan daging dan dia sebelum minum susu untuk mengakali aturan ini. Ataupun dia berkumur setelah minum susu sebelum dia kembali memakan daging. Jadi apabila ada istilah aturan dibuat untuk dilanggar, ternyata aturan mengenai kasut pun atau aturan tentang makan ini pun itu juga banyak hal-hal yang akhirnya menjadi akal-akalan orang Yahudi untuk bagaimana menyiasati supaya mereka tidak melanggar, tapi dapat tetap melaksanakannya pada saat yang bersamaan. Kasrut juga mengatur orang Yahudi untuk harus mencuci tangan sebelum makan agar makanan yang kosher itu tidak menjadi najis saat dimakan. Nah, karena aturan ini makanya para orang Farisi dan ahli Taurat menegur Yesus ketika dia melihat para murid Yesus memakan makanan tanpa terlebih dahulu mencuci tangannya. Kita dapat melihat di dalam Matius 15 ayat 2 yang tertulis demikian, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Hal ini diatur dalam ajaran-ajaran para rabi tentunya, sebagaimana terdapat di dalam ritual Netilat Yadayim, di mana orang Yahudi harus mencuci tangannya dan mengucapkan berkat sebelum memakan apapun di samping roti tidak beragi. Nah, karena itu kita akan belajar hari ini apa yang menjadi implikasi bagi kita orang Kristen saat kita menemukan hal-hal ini yang tertulis di dalam Alkitab kita. Karena itu ada beberapa hal teologis yang perlu kita pelajari lebih lanjut sebagai orang Kristen. Kita perlu memahami hubungan antara Taurat dan Yesus terlebih dahulu. Sebagaimana kita telah pelajari dalam PBS minggu lalu, bahwa kedatangan Yesus itu bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 5 ayat 17,
Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Kata menggenapi di sini dapat berarti membuat sesuatu yang melenceng menjadi akurat. Sesuatu yang tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran. Hal ini terjadi karena hukum yang telah diberikan oleh Allah kepada Musa ternyata telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh para pemuka agama Yahudi, sehingga menjadi tradisi atau ajaran yang memberatkan mereka dan ironisnya menjauhkan orang Yahudi dari Allah itu sendiri. Sebagaimana kita dapat baca di dalam Matius 15 ayat 9 yang berbunyi demikian, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Karena itu hanya sang pemberi hukum, Yesus sendiri yang adalah seorang manusia Allah yang dapat mengembalikan hukum kepada rancangan yang semula. Hanya pencipta hukum yang dapat memperbaiki hukum yang rusak ini. Hanya sang pencipta yang dapat memperbaiki ciptaannya yang rusak. Hanya sang pemberi yang dapat memperbaiki pemberian yang telah rusak. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap hukum Taurat. Dan salah satu ajaran yang dikritisi bahkan ditentang oleh Yesus adalah kusret itu sendiri. Markus 7 ayat 18 sampai 19 tertulis demikian. Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Perkataan Yesus dalam ayat tersebut secara terang-terangan menjelaskan bahwa semua makanan adalah kosher. Dengan kata lain, tidak ada makanan yang haram. Dengan demikian, Yesus menegaskan bukanlah kasut yang menentukan seseorang menjadi najis atau bersih, bukan apa yang masuk ke dalam mulut dan perut yang menajiskan seseorang, melainkan apa yang keluar dari hati seseorang. Kita dapat baca di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23 bagaimana apa yang keluar dari hati orang, itu yang menajiskannya. Bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita santap. Pandangan Yesus ini kemudian menjadi satu acuan bagi pemuka-pemuka agama Yahudi liberal pada masa-masa kemudian setelah Yesus hidup. Salah satunya adalah Yohanan ben Zakkai, seorang guru Yahudi dari generasi setelah Yesus. Ia mengakui secara pribadi kepada para muridnya bahwa kenajisan lahiriah tidak benar-benar menajiskan. Seseorang hanya harus menaati perintah Tuhan tentang kemurnian sehingga ia tidak menjadi najis atau ia dapat bersih. Tetapi ajaran semacam ini meskipun telah tersebar luas, tidak ditekankan di depan umum, Bapak Ibu. Agar orang Yahudi tidak gagal mematuhi aturan keagamaan seperti yang terjadi di antara beberapa orang Yahudi kaya di Mesir. Karena kita tahu bahwa apabila ada orang Yahudi yang dia tidak melakukan Taurat secara sempurna atau secara utuh, maka dia akan diasingkan dari komunitas Yahudi di mana ia tinggal. Mempelajari kasrut tidak sekadar membahas hubungan antara makanan dengan kekudusan seseorang, khususnya orang Yahudi. Tetapi juga membahas tentang keterpilihan orang Yahudi itu sendiri. Ini yang bagian yang menarik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahwa ternyata makanan yang mereka santap, pola makan yang mereka tetapkan, aturan tentang makan yang mereka tetapkan, ternyata bukan hanya soal makanan yang halal dan haram, bukan hanya soal apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, tetapi juga mengatur atau menentukan tentang keterpilihan orang Yahudi oleh Allah di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Seorang antropolog bernama Mary Douglas menegaskan bahwa peraturan makanan haram dan halal di Perjanjian Lama terkait dengan cara orang Israel melambangkan keutuhan hidup mereka di hadapan Allah, their wholeness of life before God, yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain.
Demi menegaskan kemurnian Israel dan keterpisahannya dari bangsa-bangsa lain, maka bangsa Israel ternyata memiliki sistem halal haram yang terbagi ke dalam 3 kategori. Yaitu yang pertama, binatang yang kudus adalah binatang yang dapat dikurbankan. Yang kedua adalah binatang yang halal, adalah binatang yang tidak dapat dikurbankan tetapi dapat dimakan. Misalnya rusa. Dia memamah biak, berkaki 4, berkuku belah, dia boleh dimakan tapi tidak boleh dikurbankan. Nah, yang ketiga adalah binatang yang haram, tidak dapat dikurbankan dan tidak dapat dimakan. Misalnya apa? Babi. Sistem semacam ini ternyata bukan hanya mengatur soal makanan, tapi mencerminkan pembagian manusia, penggolongan manusia. Yaitu hewan yang kudus adalah golongan imam Yahudi. Hewan yang kosher atau halal adalah golongan orang Israel. Dan hewan yang haram atau kotor adalah golongan bangsa asing. Secara singkat, pembagian jenis binatang di dalam kasut merefleksikan golongan manusia menurut sudut pandang orang Yahudi. Bahkan seorang teolog bernama Gordon J. Windham mengatakan bahwa tujuan kasut adalah untuk membantu orang Yahudi mempertahankan keadaan mereka yang berbeda dan terpisah dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Windham mengatakan bahwa efek dari aturan tersebut adalah untuk mencegah sosialisasi dan perkawinan, bahkan pembauran dengan orang-orang non-Yahudi yang tinggal di sekitarnya. Sehingga kemurnian identitas orang Yahudi dapat terjaga. Hal ini berarti bahwa kasut bukan hanya mengatur tentang makanan yang menjadikan orang Yahudi bersih atau najis, tetapi juga aturan tentang makanan ini membuat orang Yahudi menjadi satu komunitas yang sifatnya eksklusif, yang hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain, tertutup dari bangsa-bangsa lain. Jadi haram atau halalnya sebuah binatang tidak didasarkan pada hakikat binatang itu sendiri. Namun karena binatang tersebut mencerminkan filosofi kesempurnaan Israel dibandingkan bangsa-bangsa lain. Misalkan, untuk binatang darat, definisi binatang halal adalah berkaki 4, berkuku belah, dan memamah biak. Contohnya adalah domba, lembu, kambing, dan sebagainya. Itu sebabnya babi dianggap haram karena sekalipun dia berkaki 4 dan berkuku belah, tetapi ia tidak memamah biak. Yang dapat kita temukan di dalam Imamat 11 ayat 7. Sebaliknya, kelinci juga merupakan binatang yang dianggap haram. Karena sekalipun ia memamah biak, ia tidak berkuku belah. Demikian pula dengan binatang berkaki 4, ia berkuku belah dan memamah biak, tetapi punya bagian tubuh yang cacat. Maka binatang seperti ini pun dianggap tidak boleh dimakan atau tidak kosher atau haram. Hal yang sama juga berlaku bagi binatang udara maupun air. Pada masa Yesus, yaitu masa perjanjian baru, pandangan atau sistem halal haram tersebut secara mendasar dijungkir balikan. Karena apa? Karena Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu terbuka bagi semua bangsa. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu bahwa sedemikian Allah mengasihi dunia ini. Bukan hanya bangsa Israel, dunia ini. Sebagaimana penglihatan Petrus yang menerima makanan-makanan haram sebelum perjumpaannya dengan Cornelius yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10-11 mengukuhkan pandangan ini bahwa Allah ternyata mengasihi bangsa-bangsa asing, bukan hanya bangsa Israel. Allah menyuguhkan binatang-binatang haram kepada Petrus sebagai bentuk penerimaan Allah kepada semua bangsa. Maka pemisahan Israel dengan bangsa-bangsa kafir tidak lagi relevan sebenarnya. Ini berarti bahwa orang Kristen yang hidup di masa perjanjian baru tidak perlu lagi memandang adanya bangsa kafir. Akan aneh buat kita apabila kita percaya bahwa Allah mengasihi semua orang, Allah mengasihi dunianya, tetapi kita masih berpandangan adanya bangsa kafir, bangsa yang tidak dikasihi atau dipilih oleh Allah. Dengan demikian kita mengakui bahwa pemilihan dan anugerah Allah tidaklah sebagian, tetapi menyeluruh. Bukan parsial, tetapi universal. Bersamaan dengan itu tidak lagi relevan bagi kita
apabila kita masih memisahkan makanan yang halal dan haram untuk kita makan. Apabila kita memang pada akhirnya memilih untuk tidak makan makanan tertentu, pastikan bahwa alasannya karena untuk kesehatan atau untuk hal-hal lain di luar dari halal ataupun haram makanan tersebut. Sesuai dengan paparan ini, maka kita sampai kepada akhir dari PBS yang ketujuh pada hari ini. Maka orang Kristen akan menjadi tidak berintegritas apabila percaya bahwa Injil itu terbuka bagi semua orang dan Allah menerima semua orang, namun pasif percaya dan memegang sistem halal haram bagi makanan-makanan yang akan mereka santap. Di samping itu, orang Kristen juga menjadi tidak berintegritas apabila berpandangan bahwa Allah mengasihi semua orang, tetapi gereja tidak memandang penting orang-orang yang punya keterbatasan fisik atau disabilitas. Sehingga ruang gerak mereka di dalam gereja menjadi terbatas, bahkan tidak punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki disabilitas. Pada hari ini, saat-saat ini kita tahu dan kita melihat bahwa ada gereja-gereja yang mereka lebih bersahabat dengan kaum disabilitas. Misalnya ada orang-orang atau gereja yang menyediakan layanan bahasa isyarat dalam khotbah-khotbah mereka, agar orang-orang yang punya disabilitas atau mereka yang tunarungu dapat mengerti, dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta di gereja tersebut. Ini adalah bukti bahwa ternyata kita perlu memandang ternyata Allah mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang memiliki kekurangan fisik, punya disabilitas tertentu. Dan kita harusnya memperhatikan hal tersebut. Karena kita akan menjadi orang-orang yang tidak berintegritas kalau kita membatasi ruang-ruang gerak bagi orang-orang yang punya keterbatasan ini. Kiranya pembahasan hari ini boleh memberkati kita semakin mengerti bahwa bukan hanya soal halal haram itu boleh atau tidak boleh makan, tapi kita belajar bahwa ternyata semua yang bisa kita makan nggak semuanya berguna. Tapi di samping itu juga ternyata yang lebih penting, Allah bukan hanya memilih yang halal dan haram, tapi dia memilih semuanya sebagai bentuk kasihnya yang universal kepada setiap orang. Dan kiranya kita boleh memahami kasih Allah yang begitu besar ini. Karena itu kalau Bapak Ibu masih punya pertanyaan yang mungkin perlu untuk dijawab atau dibahas, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan kepada nomor di bawah ini, dan kita dapat membahasnya dalam pertemuan berikutnya. Kiranya materi ini boleh memberkati Bapak Ibu dan menumbuhkan keimanan kita kepada Allah. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mempelajari tentang makanan yang halal dan yang haram. Ternyata bukan hanya soal boleh atau tidak boleh memakan makanan tertentu, tetapi kami boleh mengerti bahwa pemilihan Allah bukan hanya sifatnya parsial tetapi universal. Anugerah-Mu bukan sebagian tetapi menyeluruh ya Allah. Kami percaya bahwa kami orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup eksklusif, kami tidak dipanggil untuk hidup tertutup di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimana malah kami boleh menjadi Injil yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga dari kehidupan kami ada banyak orang yang boleh mengenal dan melihat kasih Tuhan dinyatakan bagi mereka semuanya. Roh Kudus sertai kami, ajar kami mengerti untuk setiap isi hati-Mu, untuk setiap kehendak-Mu yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Allah, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.